Mari kita satu hati dalam doa. Bapak yang baik, terima kasih buat kasih setia, buat kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami ucap syukur buat sepanjang minggu ini Tuhan, Engkau memberkati, mengurapi kami. Kami ucap syukur buat pemeliharaan Tuhan yang sempurna. Kami ucap syukur buat kasih setia dan rahmat-Mu yang tidak habis-habisnya di dalam kehidupan kami. Bapak yang baik, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Roh Kudus terangi hati dan pikiran kami, hingga kami boleh menangkap apa yang menjadi isi hati-Mu melalui firman-Mu pada hari ini. Dan Tuhan, biarlah kami boleh menangkap, kami boleh merenungkan, dan juga kami boleh mengaplikasikannya dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mau katakan kami siap mendengarkan firman-Mu. Dalam nama Yesus, haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HOPE dimanapun berada. Minggu lalu kita belajar tentang proses pertumbuhan. Hari ini kita akan belajar kebenaran firman Tuhan ya, dengan tema pengertian. Ya, ternyata banyak sekali orang-orang yang hari-hari ini, orang-orang Kristen yang hidup dalam ketidakmengertian, ya, sehingga kita mau belajar sungguh-sungguh dalam khotbah hari ini, yaitu tentang pengertian. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HOPE dimanapun berada, mari kita buka di dalam Markus 4 ayat 14 sampai dengan 20. Markus 4 ayat 14 sampai dengan 20. Ayat 14. Penabur itu menaburkan firman. Ayat 15. Orang-orang yang di pinggir jalan, tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Ayat 16. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu ialah orang-orang yang mendengar firman itu dan segera menerimanya dengan gembira. Ya. Ayat 17, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Ayat 18. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, itulah yang mendengar firman itu. Ayat 19, lalu kekhawatiran dunia dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Ayat 20. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, jemaat HOPE dimanapun berada, yang menghasilkan buah itu adalah benih, ya, bukan tanah. Kita harus pahami dulu bahwa yang menghasilkan buah itu adalah benih. Firman Tuhanlah, ya, maka dikatakan firman Tuhan itu adalah benih. Firman Tuhanlah yang menghasilkan buah. Ini adalah salah satu kebenaran yang Tuhan ajarkan dari perumpamaan penabur yang menaburkan benih, ya. Nah, walaupun benih itu yang menghasilkan buah, tetapi tanah memiliki peranan juga. Tanah mengizinkan benih itu untuk menghasilkan buah yang maksimal, atau juga, ya, tanah bisa juga menghalangi, menghimpit, ya, dan menghentikan kerja daripada benih atau firman Tuhan. Namun bukan tanah itu sendiri yang menghasilkan buah, benihlah yang menghasilkan buah. Jadi ini harus dipahami Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, bahwa benih itulah yang menghasilkan buah. Bahwa firman Tuhan, ya, itulah yang akan menghasilkan buah di dalam kehidupan kita. Kita adalah tanahnya. Hati kita adalah tempat di mana kita mengizinkan firman Allah untuk memerintah sepenuhnya. Atau kita bisa membiarkan firman Allah terhimpit oleh hal-hal dari dunia ini. Ya, kekayaan yang menipu, ya, hawa nafsu untuk hal lain, ya. Hati kita bisa juga menjadi keras terhadap firman Tuhan atau firman Allah dan tidak memberikan sebuah tempat bagi firman Tuhan atau benihnya untuk bertunas. Hati kita ternyata bisa mempengaruhi pertumbuhan. Tapi perhatikan baik-baik, sekali lagi, benihlah atau firman Allah lah yang menghasilkan buah. Kita hanyalah tanahnya. Ya, Bapak Ibu Saudaraku, sekali lagi, kita hanyalah tanah, tempat bagi benih itu untuk bertunas. Kita sebagai tanah, kita menyediakan kehangatan dan nutrisi. Tapi firman Tuhanlah yang menghasilkan buah. Kita tidak mungkin, ya, atau kita mungkin tidak memiliki semua hal alamiah yang dikejar-kejar banyak orang.
Apa yang dikejar banyak orang? Pendidikan, bakat, kepribadian, rupa yang tampan, rupa yang cantik. Tapi percayalah bahwa firman Tuhan yang akan mengubah hidup kita dan hidup banyak orang lainnya melalui pelayanan kita. Tuhan telah menyingkapkan kebenaran ini, Bapak Ibu Saudaraku, melalui perumpamaan penabur. Jadi firman Allah itu harus ditanam. Sekali lagi, firman Tuhan Allah itu harus ditanam dalam hati kita agar kita berbuah, agar kita bisa berubah, ya, berbuah dan berubah. Jika kita mau mengikuti instruksi dari perumpamaan ini, ya, maka kita akan menemukan bahwa perubahan itu adalah sesuatu yang normal dan alamiah, ya, seperti sebuah benih yang ditanam, ya, dan bertumbuh. Kalau apa? Kalau kita mau ambil firman Tuhan, kemudian kita merenungkannya siang dan malam, maka firman Tuhan itu akan mengubahkan kita. Firman Tuhan itu akan mengubahkan hidup kita. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, kalau tadi kita baca, ada 4 jenis tanah yang berbeda, di mana, ya, benih ditanamkan sesuai dengan 4 jenis hati manusia. Firman Allah yang harus ditanamkan dalam hati kita. Tanah ini melambangkan hati kita. Dari keempat jenis tanah ini, hanya ada satu yang benar-benar mulai menghasilkan buah. Bisa diperkirakan, Bapak Ibu Saudaraku, bahwa dalam kebanyakan gereja, hanya sekitar 1/4 atau 25% dari orang-orang yang memberi dan melayani, yang membuat gereja itu bergerak. 3/4-nya lagi kemana? 3/4-nya lagi mungkin adalah orang-orang yang hanya datang, menonton, ya, ambil bagian dalam pelayanan yang diberikan. Tapi mereka bukanlah pemain yang sesungguhnya di dalam kerajaan Allah. Nah, ini kita mesti perhatikan. Hal ini kenapa? Sesuai dengan yang diajarkan oleh perumpamaan ini. Hanya 1 dari ke-4 jenis orang yang menanam firman Allah di dalam hati mereka yang benar-benar mulai menghasilkan buah. Bapak Ibu Saudaraku, begitu juga kalau kita diamati, ya, di sekolah Alkitab. Saya coba ambil kesaksian dari Pastor Andrew Wommack, ya, di Charis Bible College, ya, di sekolah Alkitab dia yang namanya Charis Bible College. Ternyata Pastor Andrew Wommack juga mengatakan bahwa hanya sekitar 25% orang yang benar-benar membawa firman Allah masuk ke dalam hati mereka dan kemudian keluar dan mengubahkan dunia di mana mereka berada. Sekarang lebih banyak orang lagi yang lulus dan pergi keluar dan mempengaruhi dunia dalam beberapa hal. Tapi hanya 1 dari 4 jenis yang memiliki pengalaman dan pengajaran diterima di Charis Bible College ini yang mengubahkan hidup mereka. Nah, Bapak, Ibu, Saudaraku, rekan terkasih, meskipun hanya 25% dari benih yang ditanamkan yang benar-benar bisa menghasilkan buah, yang jadi masalah bukan benihnya, tapi yang menjadi masalah adalah tanahnya. Yang menjadi masalah bukanlah firman Allahnya, tapi yang menjadi masalah adalah hati kita yang mau atau tidak menerima firman Tuhan dan tertanam dalam hati kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, perlu saya sampaikan bahwa firman Allah atau benih adalah benih yang tidak bisa rusak. Katakan amin. Firman Allah adalah benih yang tidak bisa rusak. Kita buka dalam 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Dari King James Version. Ya. Saya bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang dapat rusak, tetapi dari benih yang tidak dapat rusak, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita menanam benih di tanah, terkadang kita hanya mendapatkan mungkin benih yang buruk. Mungkin benih itu telah cacat atau busuk. Nah, kalau kita ketemu benih yang seperti ini, maka benih ini, ya, sudah kehilangan kehidupannya. Di dalam dunia nyata sangat mungkin untuk mendapatkan benih, menanamnya dan tidak menghasilkan tuaian yang diinginkan. Kenapa? Karena benihnya nggak baik, Bapak Ibu Saudaraku. Tapi dalam alam rohani, saya mau katakan firman Allah adalah benihnya. Dan firman Allah itu sempurna
dan benih yang tidak bisa rusak. Katakan amin. Firman Allah akan bekerja dengan cara yang sama pada semua orang. Benih dalam perumpamaan sama semua. Tapi yang berbeda apa? Sekali lagi, tanahlah yang berbeda. Ini adalah fakta yang sangat penting. Terkadang kita akan mendengar orang-orang mengatakan, kita ini sudah ngambil firman Tuhan dan merenungkannya. Ya, kita mengakui firman Allah. Tapi ternyata itu tidak berhasil bagi kita. Kalau ada orang-orang yang berkata seperti ini, saya mau katakan bahwa mereka sedang mengatakan bahwa benih itu rusak. Benih itu tidak bekerja atau tidak berhasil bagi setiap orang. Perhatikan, perumpamaan yang tadi kita baca tidak mengajarkan hal ini. Firman Allah adalah benih yang tidak bisa rusak. Katakan amin. Jadi artinya apa? Bukan firman Allah yang gagal. Kitalah atau orang-oranglah yang gagal untuk mengerjakannya. Hati orang-oranglah yang tidak mengizinkan firman Tuhan untuk bertunas dan mengeluarkan potensi maksimalnya. Bapak Ibu Saudaraku, saat kita terus mempelajari perumpamaan ini, kita akan melihat beberapa hal yang bisa menghalangi firman Allah bekerja dalam hidup kita. Ya, tapi sekarang ini kita perlu mengambil kebenaran ini, ya, membangunnya dalam hati kita dan jangan pernah menyimpang darinya. Ini tidak bisa dinegosiasikan. Jangan pernah mempertanyakannya. Ini adalah fakta yang sesungguhnya bahwa firman Allah tidak bisa rusak, firman Allah selalu berhasil, firman Allah tidak pernah gagal. Kita bisa gagal dalam memahami dan menerapkannya. Kita bisa gagal dalam mengambil tindakan yang sesuai dengan yang dikatakannya. Tapi saya mau katakan, firman Allah tidak pernah gagal. Katakan amin. Ini adalah konsep yang harus kita miliki sebagai orang percaya. Bahwa firman Allah adalah benih yang tidak rusak. Bahwa firman Allah adalah benih yang sempurna. Dia tidak bisa bertumbuh karena hati, karena tanahnya yang memang tidak baik. Bapak Ibu Saudaraku, Allah menjelaskan jenis tanah yang pertama, ya. Dalam Markus 4 ayat 15 ini. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Bapak Ibu Saudaraku, kalau kita perhatikan, begitu firman Tuhan atau firman Allah ditanam pada jenis tanah ini, iblis segera datang untuk mencuri benih yang ditanam dalam hati kita. Ketika beberapa orang mendengar bahwa firman Allah adalah sebuah benih, ya, dan menanamnya dalam hati mereka, sehingga mereka akan melihat hasil yang ajaib. Ya, mereka berpikir, wah, ini jawabannya. Sebenarnya yang perlu kita lakukan hanyalah mengambil firman Allah dan semua masalah akan selesai. Saya mau katakan ini tidak demikian, Bapak Ibu Saudara. Ya, akan lebih akurat untuk mengatakan bahwa begitu kita akan mengambil firman Allah, kita berkomitmen dan mulai merenungkannya dan mengenal firman Allah itu untuk diri kita sendiri, maka saya mau katakan semua masalah kita baru saja dimulai. Perhatikan baik-baik. Yang benar adalah, atau yang lebih akurat adalah bahwa begitu kita akan mengambil firman Allah, kita berkomitmen dan mulai merenungkannya dan mengenal firman Allah untuk diri kita sendiri, maka sebenarnya semua masalah kita baru saja dimulai. Kita mungkin gak suka dengan apa yang saya katakan, tapi saya mau katakan itu benar adanya. Setan itu tidak benar-benar menentang kita secara pribadi. Dia tahu bahwa jika kita sendiri, kita tuh nothing. Kita bukan apa-apa buat setan. Kita tidak akan menjadi sebuah ancaman bagi setan atau bagi orang lain. Tidak peduli dia pikir siapa diri kita atau apa yang kita miliki. Di luar Tuhan, di luar firman-Nya, ya, kita tidak akan pernah benar-benar bisa mengubah dunia. Katakan amin. Tapi kalau kita ada di dalam firman-Nya, kalau kita ada di dalam Tuhan, ya, maka kita akan memiliki dampak yang luar biasa bagi kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jika firman Allah mulai berakar dalam diri kita, firman Allah mulai bertumbuh dan menghasilkan, maka pada saat itu iblis akan datang untuk menentang firman Allah dengan segera.
dan mencoba mencurinya dari hati kita. Kita mungkin tergoda untuk berkata, ya jika itu benar maka kita tidak akan mau masuk ke dalam firman Allah. Kita tidak mau menjadi target setan. Ya kan? Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita akan kalah. Perhatikan baik-baik. Saya tidak sedang mengatakan bahwa kita akan kalah. Kita akan menang. Dengan siapa kita menang? Ya, itu yang paling penting. Kita akan menang tapi bukannya tanpa pergumulan, Bapak Ibu Saudaraku. Begitu kita membuat komitmen untuk tetap berdiri di atas firman Allah, ketika kita memutuskan bahwa firman Allah menjadi nomor satu dalam hidup kita, perhatikan, jangan tertipu dengan berpikir bahwa semua masalah kita akan selesai. Saya mau katakan, itu baru saja dimulai. Tapi, jika kita terus berdiri di atas firman Allah, ya, dan tidak menyerah, kita akan menang. Katakan amin. Kita akan menjadi pemenang tapi bukan tanpa perjuangan. Ya. 1 Timotius 6 ayat 12 katakan begini, bertandinglah dalam pertandingan iman yang benar dan rebutlah hidup yang kekal. Untuk itulah engkau telah dipanggil dan telah engkau ikrarkan ikrar yang benar di hadapan banyak saksi. Kita akan menjadi pemenang tapi bukan tanpa perjuangan. Ibrani 10 ayat 32, ingatlah akan masa lalu. Ya, sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Coba kita buka di dalam Matius 13 ayat 18 sampai dengan 19. Matius 13 ayat 18 sampai dengan 19. Karena itu dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Ayat 19. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Matius menyatakan ini sedikit berbeda dengan yang kita baca dalam Markus tadi. Pinggir jalan mengacu pada sebuah tempat di mana banyak orang berjalan. Dengan kata lain, tanah itu telah diinjak-injak. Benih itu tidak masuk ke dalam tanah, ya, tidak bertunas dan berakar, melainkan hanya tergeletak, ya, di permukaan tanah saja. Jadi sama seperti seekor burung akan datang dan memakan benih yang tertabur di atas tanah yang terinjak-injak itu. Demikian juga setan akan datang segera dan mencuri firman Allah dalam diri mereka. Perhatikan baik-baik Bapak Ibu Saudaraku. Rekan-rekan terkasih, Jemaat Home Sisi dimanapun berada. Jika firman Allah itu tidak masuk dan tertanam di dalam hati seseorang, maka setan akan datang dengan segera dan mencuri firman itu dari mereka. Dari keempat jenis manusia yang Allah jelaskan dalam perumpamaan penabur, ini adalah satu-satunya kelompok di mana setan memiliki akses penuh kepada mereka. Setan bisa mencuri firman begitu saja dari orang jenis pertama ini. Perhatikan, kita perhatikan ya, tadi yang ayat 19 ya. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan surga tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Perhatikan baik-baik. Mengerti adalah hal yang dapat membuat benih itu tertanam dalam diri kita. Inilah yang saya maksudkan. Inilah tema khotbah kita, yaitu pengertian. Dengan kata lain, mengerti adalah hal yang dapat membuat benih itu tertanam dalam diri kita. Mengerti membuat firman Allah dapat masuk ke dalam hati kita. Mengerti adalah pintu yang mengizinkan firman untuk masuk ke dalam hidup kita. Jadi, jika tidak ada pengertian, maka firman itu tidak akan pernah bisa bertunas. Jadi firman Allah harus dikatakan dengan cara yang mudah dimengerti. Bapak Ibu Saudaraku, saya sedikit heran melihat begitu banyaknya orang yang mencoba membuat firman Allah menjadi sangat sulit untuk dimengerti. Saya bahkan mendengar beberapa pengkhotbah yang berpikir bahwa menggali segala macam bahasa Ibrani dan Yunani sangat membantu mereka dalam menyampaikan firman. Tentu saja saya setuju ada tempat untuk jenis ini. Saya juga menggunakan ini, Bapak Ibu Saudaraku. Ya. Maksud saya adalah beberapa orang telah membuat firman Allah menjadi sulit, menjadi sangat sulit.
dan intelektual sehingga orang awam tidak bisa memahaminya. Bapak Ibu Saudaraku, Tuhan Yesus melakukan hal yang sebaliknya. Kita lihat saja di dalam perumpamaan yang sedang kita baca hari ini, yang sedang kita ulas hari ini. Dia mengatakan sesuatu yang sangat mudah dimengerti oleh semua orang. Mereka yang ada di sana adalah para petani, ya. Setiap orang atau setiap petani itu menabur benih mereka. Mereka tinggal dalam dunia yang seperti itu. Jadi Yesus mengambil sesuatu yang sangat sederhana, yang bisa dimengerti orang banyak, dan menggunakannya untuk mengajarkan firman Allah. Tapi sepanjang waktu, saya melihat orang-orang yang berpikir bahwa jika mereka menggunakan kata-kata yang sulit dimengerti oleh semua orang, itu menandakan kepintarannya si hamba Tuhan ini. Menandakan kepintaran mereka. Cara mereka berbicara membuat kita harus ngecek kamus, Bapak Ibu Saudaraku. Cara mereka berbicara membuat kita harus mempercayakan tafsirannya kepada Allah untuk mengerti apa yang mereka katakan. Jika kita benar-benar mengerti sesuatu dengan benar, maka kita seharusnya mampu menjelaskan dengan cara yang bisa dimengerti oleh semua orang. Amin. Saya tidak tahu apakah saya sudah mencapainya, tapi itulah yang akan menjadi tujuan saya. Ketika saya sudah mengerti, maka saya akan mudah menjelaskan. Banyak orang telah menuliskan dan mengatakan bahwa kita itu harus menjadikan firman Allah sangat sederhana sehingga kita bisa memahaminya. Nah, tapi kita perlu menyampaikan firman Allah kepada orang-orang dengan cara yang dapat dimengerti oleh mereka. Sekali lagi, mengerti adalah pintu masuk yang mengizinkan firman Allah masuk dalam hati kita. Jika kita tidak memiliki pengertian, maka firman Allah akan segera dicuri dari kita. Setan akan datang mencurinya, ya. Setan dapat mencuri firman dengan mudah dari orang-orang yang tidak mengerti. Jadi sekali lagi kita harus mengerti firman Allah untuk menerima firman Allah itu masuk dalam kehidupan kita. Sebagai seorang pelayan firman, Rasul Paulus juga mengerti hal ini. Yuk kita baca dalam 1 Korintus 9 ayat 22. 1 Korintus 9 ayat 22. Bagi orang-orang yang lemah, aku menjadi seperti orang yang lemah, supaya aku dapat menyelamatkan mereka yang lemah. Bagi semua orang aku telah menjadi segala-galanya, supaya aku sedapat mungkin memenangkan beberapa orang dari antara mereka. Tidak mengerti firman Allah itu seperti saya sedang menaruh makanan dalam mulut saya, ya. Tapi kita tidak mampu mengunyah dan menelannya. Artinya makanan itu hanya menetap di mulut kita, tidak bisa turun ke dalam diri kita, di mana kita bisa mencernanya. Kita bisa kelaparan sampai mati dengan makanan dalam mulut kita, jika kita tidak mampu menelannya. Sama seperti firman Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Ada banyak orang yang telah mendengarkan firman Allah, tapi mereka tidak mengerti. Mereka mendengar firman, tapi mereka tidak mengerti. Artinya tidak ada pengertian rohani dalam diri mereka. Tidak ada pengertian. Oleh karena itu firman Allah tidak melepaskan kehidupannya, setiap gisinya ke dalam hidup mereka. Tadi saya sampaikan di dalam makanan dalam mulut, kalau dia tidak hanya ada di dalam mulut saja, tidak dikunyah, maka tidak akan menghasilkan apapun. Begitu juga firman Tuhan. Amsal 4 ayat 7 katakan gini, permulaan hikmat ialah peroleh hikmat, dengan segala yang kau peroleh pengertian. Kita tidak hanya harus memiliki informasi yang tepat, tapi kita juga harus memiliki pengertian yang cukup untuk bisa menerapkan firman ke dalam hidup kita. Inilah yang sering dilewatkan banyak orang. Apakah kita adalah orang yang bisa mendengar seorang melayani atau itu terdengar dengan baik, tapi dalam waktu 30 menit ke depan atau 1 jam ke depan, kita mungkin bahkan kita lupa apa yang telah dikatakan orang tersebut. Kita tidak mendapatkan apapun dari orang itu. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih jemaat Home CC dimanapun berada, kita perlu sampai pada titik di mana kita memiliki pengertian akan firman Allah dalam hidup kita. Hal ini tidak terjadi melalui pembacaan Alkitab yang biasa saja, atau hanya mendengarkan pesan atau khotbah seorang saja. Kita harus berfokus pada firman. Ketika kita tidak mengerti firman Allah, setan mencuri kebenaran itu dalam hidup kita. Ayo kita lihat contoh
Contoh dalam Keluaran 30 ayat 12. Contoh. Keluaran 30 ayat 12. Apabila engkau menghitung jumlah orang Israel pada waktu mereka didaftarkan, maka haruslah mereka masing-masing mempersembahkan kepada Tuhan uang pendamaian karena nyawanya pada waktu orang mendaftarkan mereka, supaya jangan ada tulah di antara mereka pada waktu pendaftarannya itu. Saat merenungkan Keluaran 30 ayat 12 ini, saya menyadari bahwa ini adalah kunci untuk membuka, ya, atau kunci yang membuka 2 Samuel 24 dan 1 Tawarik 21. Pada saat itu Daud telah menghitung bangsanya tanpa memenuhi syarat yang ada di dalam Keluaran 30 ayat 12. Dan oleh karenanya datanglah tulah dari Allah. Bapak Ibu Saudaraku, jika kita tidak mengerti kebenaran dalam Keluaran 30 ayat 12 tadi, ya, kita akan membaca kedua pasal yang lainnya itu dan bertanya, Tuhan, kenapa engkau mengirimkan tulah kepada bangsa itu? Kepada bangsa Israel, hanya gara-gara menghitung bangsanya. Kemudian kita akan berpikir, Tuhan, engkau sangat sulit untuk dimengerti. Itu karena apa? Karena kita tidak membaca ayat tersebut dan merenungkannya sampai kita mengerti. Kita bisa membaca Alkitab, namun karena itu bukanlah sesuatu yang menarik bagi kita saat itu, maka apa yang kita baca hanya akan masuk telinga kiri, keluar telinga kanan. Jika kita melakukan hal ini, setan akan datang dan cari keuntungan, Bapak Ibu Saudaraku. Atau kita bisa menyatakan dalam iman, ya, dalam 2 Timotius 3 ayat 16, ya. Ada sesuatu yang kita pelajari di ayat ini. Kita bisa ngambil segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk membagi kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Kita bisa pelajari setiap ayat. Kita bisa mengambil ayat itu, membuka hati kita, merenungkannya, dan mengizinkan pengertian untuk datang. Begitu kita menyatukan semuanya itu, maka setan tidak bisa mencuri dari kita. Katakan amin. Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home City dimanapun berada, pengertian rohani memampukan kita untuk menghubungkan titik-titiknya. Kita tidak hanya memiliki berbagai macam informasi yang terpisah-pisah, ya, tapi kita mampu menyatukan mereka sehingga semuanya itu mulai masuk akal dan mulai bekerja dalam hidup kita. Pengertian itu datangnya dari dalam. Itu adalah sesuatu yang berasal dari roh kita, dan roh Allah mempercepatnya bagi kita. Prinsip ini benar pada segala masa. Ya. Kita ambil contoh pelayanan anak-anak. Kebenaran adalah kebenaran. Kita tidak mengajarkan anak-anak kebenaran yang berbeda dari apa yang kita ajarkan kepada orang dewasa. Tapi kita harus menjangkau, ya. Kita harus menjangkau mereka pada level tertentu atau pada level pengertian yang berbeda-beda. Kita bisa mengatakan hal-hal yang besar, tapi jika anak-anak tidak mengerti apa yang sedang kita katakan kepada mereka, maka setan bisa mencuri. Ya, setan akan mencurinya. Firman atau apa yang kita sampaikan, firman Tuhan yang kita sampaikan dengan segera. Jadi saya ingin menekankan bahwa firman itu, ya, harus kita terima dengan pengertian. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, rekan-rekan terkasih Jemaat Home City dimanapun berada, apa yang bisa kita dapatkan dari firman Tuhan hari ini mengenai pengertian? Mengerti adalah pintu masuk yang mengizinkan firman Allah masuk dalam hati kita. Jika kita tidak memiliki pengertian, maka firman Allah akan segera dicuri dari kita. Setan akan datang dan mencurinya. Setan dapat mencuri firman dengan mudah dari orang-orang yang tidak mengerti. Jadi kita harus mengerti firman Allah untuk dapat menerima firman itu dalam hidup kita. Katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Bapa yang baik, terima kasih buat firman-Mu yang telah menyingkapkan banyak hal. Kami tahu bahwa firman-Mu adalah benih yang tidak rusak. Firman-Mu adalah benih yang sempurna. Tuhan Yesus, kami hari ini berdoa supaya kami boleh mengerti setiap benih atau firman itu yang masuk dalam hati kami. Kami mau memperoleh hikmat untuk dapat mengerti, karena kami tahu bahwa mengerti adalah pintu masuk yang mengizinkan firman-Mu ada dalam hati kami. Terima kasih Tuhan Yesus.
Beri kami hikmat untuk pengertian. Beri kami hikmat untuk mengerti firman-Mu. Supaya iblis, supaya setan jangan mencuri firman itu daripada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Karena itu saudara-saudaraku jemaat Kristus yang dikasihi Tuhan, angkatlah kedua tanganmu dan terimalah berkat. Mari aminkan setiap perkataan berkat yang kita percaya bahwa kita menerimanya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kiranya kasih dan penyertaan Bapa di surga dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus Kristus serta penghiburan dari Roh Kudus terus menyertai kita sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang balik. Kita yang percaya dan menerima berkat Tuhan, mari kita sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat berkumpul bersama dengan keluarga. Terus mencintai Tuhan, berhenti menghakimi dan selalu jadi berkat. Tuhan Yesus memberkati.